Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan pembahasan latihan soal terkait grup dan grup abelian. Pertama-tama izinkanlah kami memperkenalkan diri. Saya Gabriela Kurniadewayani dengan NIM 1914141014. Dan saya Teresia Astika Pramudita dengan NIM 1914144031. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas U12 yang dilengkapi dengan operasi perkalian modulo 12. Nah, didefinisikan U12 merupakan himpunan bilangan bulat positif kurang dari 12 dan relatif prima dengan 12. Anggota dari U12 sendiri yaitu kelas ekuivalensi 1 modulo 12, kelas ekuivalensi 5 modulo 12, kelas ekuivalensi 7 modulo 12, dan kelas ekuivalensi 11 modulo 12. Lalu, tunjukkan apakah U12 yang dilengkapi operasi perkalian modulo 12 membentuk struktur grup. Dan jika iya, apakah U12 merupakan grup abelian? Nah, untuk menjawabnya di sini bisa menggunakan aksioma. Yang pertama, bersifat tertutup, yang kedua bersifat asosiatif, yang ketiga mempunyai elemen identitas, dan yang keempat mempunyai inverse. Lalu, persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan tabel Kelly. Yang pertama di sini kelas ekuivalensi 1 modulo 12 dikalikan dengan kelas ekuivalensi 1 modulo 12, hasilnya adalah kelas ekuivalensi 1 modulo 12. Lalu kelas ekuivalensi 5 modulo 12 dikalikan dengan kelas ekuivalensi 1 modulo 12, hasilnya adalah kelas ekuivalensi 5 modulo 12. Kelas ekuivalensi 7 modulo 12 dikalikan dengan kelas ekuivalensi 1 modulo 12, hasilnya adalah kelas ekuivalensi 7 modulo 12. Kelas ekuivalensi 11 modulo 12 dikalikan dengan kelas ekuivalensi 1 modulo 12, hasilnya adalah kelas ekuivalensi 11 modulo 12, dan begitu seterusnya. Pembuktian. Yang pertama terbukti bahwa U12 dengan operasi perkalian modulo 12 itu bersifat tertutup. Karena ketika setiap anggota himpunan U12 dioperasikan dengan operasi perkalian modulo 12, hasilnya masih di dalam himpunan U12 itu sendiri, yaitu kelas ekuivalensi 1 modulo 12, kelas ekuivalensi 5 modulo 12, kelas ekuivalensi 7 modulo 12, dan kelas ekuivalensi 11 modulo 12, seperti tabel Kelly ini. Lalu selanjutnya, himpunan U12 itu bersifat asosiatif, karena U12 merupakan himpunan bagian sejati dari bilangan bulat modulo 12, di mana himpunan bilangan bulat modulo 12 itu merupakan himpunan bagian sejati dari himpunan bilangan bulat modulo N. Pada operasi perkalian, himpunan bilangan bulat modulo N itu bersifat asosiatif, sehingga dapat dikatakan U12 yang dilengkapi dengan operasi perkalian itu bersifat asosiatif. Lalu, yang ketiga, kita akan membuktikan apakah U12 itu memiliki elemen identitas atau tidak. Nah, pada tabel Kelly, kita dapat melihat bahwa elemen identitas dari U12 adalah kelas ekuivalensi 1 modulo 12. Sehingga, himpunan U12 memiliki elemen identitas, yaitu kelas ekuivalensi 1 modulo 12. Lalu yang keempat, kita akan membuktikan apakah anggota himpunan U12 itu mempunyai inverse atau tidak. Sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa elemen identitasnya adalah kelas ekuivalensi 1 modulo 12. Lalu, setiap anggota pada himpunan U12 itu memiliki inverse sebagai berikut. Kelas ekuivalensi modulo 12 diinverskan menjadi kelas ekuivalensi 1 modulo 12. Kelas ekuivalensi 5 modulo 12 diinverskan menjadi kelas ekuivalensi 5 modulo 12. Kelas ekuivalensi 7 modulo 12 diinverskan menjadi kelas ekuivalensi 7 modulo 12. Dan kelas ekuivalensi 11 modulo 12 diinverskan menjadi kelas ekuivalensi 11 modulo 12. Sehingga setiap anggota pada himpunan U12 itu memiliki inverse, di mana setiap anggota himpunan U12 itu memiliki inverse yang juga merupakan anggota dari himpunan U12 itu sendiri. Jadi karena himpunan U12 merupakan
anggota kelas ekuivalensi 1 modulo 12, kelas ekuivalensi 5 modulo 12, kelas ekuivalensi 7 modulo 12, dan kelas ekuivalensi 11 modulo 12 yang dilengkapi operasi perkalian memenuhi keempat aksioma, maka himpunan U12 yang dilengkapi operasi perkalian membentuk struktur grup. Lalu apakah U12 merupakan grup abelian? Suatu grup merupakan grup abelian jika dan hanya jika grup tersebut bersifat komutatif. Nah, untuk menunjukkan apakah grup tersebut bersifat komutatif, kita dapat menyelesaikannya dengan menggunakan bantuan tabel Kelly dengan melihat diagonal utamanya. Di sini, diagonal utamanya adalah ini, yang saya gariskan merah. Nah, jika sesuatu dicerminkan dengan diagonal utamanya menghasilkan dirinya sendiri, maka ini akan bersifat komutatif. Seperti contohnya, kelas ekuivalensi 5 modulo 12 dicerminkan menjadi kelas ekuivalensi 5 modulo 12. Dan itu menjadi dirinya sendiri. Lalu di sini juga menjadi dirinya sendiri, ini juga, lalu ini. Karena dicerminkannya menghasilkan dirinya sendiri, maka dapat dikatakan himpunan U12 itu bersifat komutatif. Jadi, karena himpunan U12 itu yang dilengkapi operasi perkalian tadi bersifat komutatif, maka dapat dikatakan U12 itu membentuk struktur abelian. Nah, sudah terjawab ya mengenai latihan soal grup dan grup abelian. Dan untuk selanjutnya akan dibahas mengenai latihan soal grup permutasi dan grup abelian. Lalu untuk pembahasan selanjutnya, yang pertama, apakah SA dengan anggota himpunannya itu adalah θ1, θ2, θ3, θ4, θ5, dan θ6, dengan A-nya itu adalah 1, 2, dan 3, yang dilengkapi dengan operasi komposisi, apakah dia akan membentuk struktur grup atau tidak? Nah, jika iya, maka SA itu disebut sebagai grup permutasi atau grup simetri. Dan yang kedua, apakah SA dengan anggota himpunannya adalah θ1, θ2, θ3, θ4, θ5, dan θ6 yang dilengkapi dengan operasi komposisi, apakah dia akan nanti membentuk struktur grup abelian. Nah, untuk menunjukkan SA membentuk struktur grup, kita membutuhkan 4 aksioma. Yang pertama, bersifat tertutup. Yang kedua, bersifat asosiatif. Yang ketiga, memiliki elemen identitas. Dan yang keempat, setiap elemen SA itu memiliki inverse. Yang selanjutnya adalah pengisian tabel Kelly. Untuk mengisikannya, kita harus mencari θ1 sampai θ6. θ1 mempunyai matriks 1, 2, 3, 1, 2, 3, di mana baris pertama merupakan kodomain dan baris kedua merupakan range. Kemudian θ2 memiliki matriks 1, 2, 3, 1, 3, 2, θ3 memiliki matriks 1, 2, 3, 2, 1, 3, θ4 memiliki matriks 1, 2, 3, 2, 3, 1, θ5 memiliki matriks 1, 2, 3, 3, 1, 2, dan θ6 memiliki matriks 1, 2, 3, 3, 2, 1. Untuk contohnya di sini, mencari θ4 bundaran θ3, sama dengan matriks dari θ4 bundaran dari matriks θ3. Yang pertama mencari θ4 bundaran θ31, sama dengan θ4 θ31, θ31 di sini 2, maka sama dengan θ42, θ42 itu sama dengan 3. Kemudian mencari θ4 bundaran θ32, sama dengan θ4, θ32, θ32 di sini 1, maka sama dengan θ41, θ41 sama dengan 2. Selanjutnya mencari θ4 bundaran θ33, sama dengan θ4, θ33, maka sama dengan θ43 sama dengan 1.
Diperoleh range-nya adalah 321. Maka matriksnya adalah 1, 2, 3, 3, 2, 1. Di mana matriks tersebut merupakan θ 6. Lalu yang selanjutnya untuk pengisian pada tabel Kelly. Nah, untuk pengisian pada tabel Kelly ini, kita harus melakukan operasinya itu dengan baris dikomposisikan dengan kolom. Nah, untuk baris yang pertama yaitu untuk θ1, di mana θ1 bundaran θ1 itu sama dengan matriks θ1 dibundarkan dengan matriks θ1. Dan nanti akan didapatkan hasilnya matriks 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dan matriks ini merupakan matriks dari θ1. Kemudian, θ1 bundaran θ2. Itu sama dengan matriks θ1 bundaran matriks θ2. Di mana hasilnya nanti akan didapatkan matriks 1, 2, 3, 1, 3, 2. Matriks ini merupakan matriks dari θ2. Lalu, θ1 bundaran θ3. Sama dengan matriks θ1 bundaran matriks θ3. Nah, nanti akan didapatkan hasilnya matriks 1, 2, 3, 2, 1, 3. Di mana matriks tersebut merupakan matriks dari θ3. Lalu, θ1 bundaran θ4, di mana matriks θ1 bundaran matriks θ4. Akan didapatkan hasilnya matriks 1, 2, 3, 2, 3, 1. Nah, matriks tersebut merupakan matriks dari θ4. Lalu, θ1 bundaran θ5, sama dengan matriks θ1 bundaran matriks θ5. Akan didapatkan matriks 1, 2, 3, 3, 1, 2, di mana matriks tersebut merupakan matriks θ5. Kemudian, θ1 bundaran θ6, sama dengan matriks θ1 bundaran matriks θ6. Akan didapatkan hasilnya matriks 1, 2, 3, 2, 3, 1. Nah, matriks ini merupakan matriks dari θ6. Yang selanjutnya, θ2 bundaran θ1. Sama dengan matriks θ2 bundaran matriks θ1. Diperoleh matriks 1, 2, 3, 1, 3, 2, di mana matriks tersebut merupakan θ2. Lalu θ2 bundaran θ2 sama dengan matriks dari θ2 bundaran matriks dari θ2. Diperoleh matriksnya 1, 2, 3, 1, 2, 3, di mana matriks tersebut merupakan θ1. Lalu θ2 bundaran θ3 sama dengan matriks θ2 bundaran matriks θ3. Diperoleh matriks 1, 2, 3, 3, 1, 2, di mana matriks tersebut merupakan θ5. θ2 bundaran θ4 sama dengan matriks θ2 bundaran matriks θ4 sama dengan matriks 1, 2, 3, 3, 2, 1, di mana matriks tersebut merupakan θ6. Lalu θ2 bundaran θ5 sama dengan matriks θ2 bundaran matriks θ5. Diperoleh matriksnya 1, 2, 3, 2, 1, 3, di mana matriks tersebut merupakan θ3. Lalu θ2 bundaran θ6 sama dengan matriks θ2 bundaran matriks θ6. Diperoleh matriks 1, 2, 3, 2, 3, 1, di mana matriks tersebut merupakan θ4. Lalu, yang selanjutnya, θ3 bundaran θ1 sama dengan matriks θ3 bundaran matriks θ1. Nanti akan didapatkan matriks 1, 2, 3, 2, 1, 3. Matriks ini merupakan matriks dari θ3. Kemudian, θ3 bundaran θ2. Matriks θ3 bundaran matriks θ2 sama dengan matriks 1, 2, 3, 2, 3, 1. Nah, matriks ini merupakan matriks dari θ4. Lalu, θ3 bundaran θ3 sama dengan matriks θ3 bundaran matriks θ3. Nanti akan didapatkan matriks 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, ini merupakan matriks dari θ1. Lalu, θ3 bundaran θ4 sama dengan matriks θ3 bundaran matriks θ4. Nanti akan didapatkan matriks 1, 2, 3, 1, 3, 2, dan matriks ini merupakan matriks dari θ2. Lalu, θ3 bundaran θ5 sama dengan matriks θ3 bundaran matriks θ5. Nanti akan didapatkan matriks 1, 2, 3, 3, 2, 1. Nah, matriks ini merupakan matriks θ6. Lalu, θ3 bundaran θ6 sama dengan matriks θ3 bundaran matriks θ6 sama dengan matriks 1, 2, 3, 3, 1, 2.
di mana matriks ini merupakan matriks dari θ5. Selanjutnya mencari θ4 bundaran θ1 sama dengan matriks θ4 bundaran matriks θ1 diperoleh matriksnya 1, 2, 3, 2, 3, 1, di mana matriks tersebut merupakan θ4. Lalu θ4 bundaran θ2 sama dengan matriks θ4 bundaran matriks θ2 diperoleh matriksnya 1, 2, 3, 2, 1, 3, di mana matriks tersebut merupakan θ3. Lalu θ4 bundaran θ3 sama dengan matriks θ4 bundaran matriks θ3 diperoleh matriksnya 1, 2, 3, 3, 2, 1, di mana matriks tersebut merupakan θ6. Lalu θ4 bundaran θ4 sama dengan matriks θ4 bundaran matriks θ4, hasilnya matriks 1, 2, 3, 3, 1, 2, di mana matriks tersebut merupakan θ5. Lalu θ4 bundaran θ5 sama dengan matriks θ4 bundaran matriks θ5, diperoleh matriksnya 1, 2, 3, 1, 2, 3, di mana matriks tersebut merupakan θ1. Lalu θ4 bundaran θ6 sama dengan matriks θ4 bundaran matriks θ6. Diperoleh matriksnya 1, 2, 3, 1, 3, 2, di mana matriks tersebut merupakan θ2. Selanjutnya, θ5 bundaran θ1 sama dengan matriks θ5 bundaran matriks θ1 yang didapatkan matriks 1, 2, 3, 3, 1, 2. Matriks tersebut merupakan matriks dari θ5. Lalu θ5 bundaran θ2 sama dengan matriks θ5 bundaran matriks θ2 akan didapatkan matriks 1, 2, 3, 3, 2, 1. Nah, matriks tersebut merupakan matriks dari θ6. Lalu θ5 bundaran θ3 sama dengan matriks θ5 bundaran matriks θ3 dan didapatkan matriks 1, 2, 3, 1, 3, 2. Nah, matriks ini merupakan matriks dari θ2. Lalu θ5 bundaran θ4 sama dengan matriks θ5 bundaran matriks θ4 sama dengan matriks 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, matriks ini merupakan matriks dari θ1. Lalu θ5 bundaran θ5 sama dengan matriks θ5 bundaran matriks θ5 dan didapatkan matriks 1, 2, 3, 2, 3, 1, di mana matriks ini merupakan matriks dari θ4. Dan θ5 bundaran θ6 sama dengan matriks θ5 bundaran matriks θ6 sama dengan matriks 1, 2, 3, 2, 1, 3. Dan nanti matriks ini merupakan matriks dari θ3. Selanjutnya dicari θ6 bundaran θ1 sama dengan matriks θ6 bundaran matriks θ1. Diperoleh matriksnya 1, 2, 3, 3, 2, 1, di mana matriks tersebut merupakan θ6. Lalu θ6 bundaran θ2 sama dengan matriks θ6 bundaran matriks θ2. Diperoleh matriksnya 1, 2, 3, 3, 1, 2, di mana matriks tersebut merupakan θ5. Lalu θ6 bundaran θ3 sama dengan matriks θ6 bundaran matriks θ3, diperoleh matriksnya 1, 2, 3, 2, 3, 1, di mana matriks tersebut merupakan θ4. Lalu θ6 bundaran θ4 sama dengan matriks θ6 bundaran matriks θ4, diperoleh hasilnya matriks 1, 2, 3, 2, 1, 3, di mana matriks tersebut merupakan θ3. Lalu θ6 bundaran θ5 sama dengan matriks θ6 bundaran matriks θ5. Diperoleh matriksnya 1, 2, 3, 1, 3, 2, di mana matriks tersebut merupakan θ2, dan θ6 bundaran θ6 sama dengan matriks θ6 bundaran matriks θ6. Diperoleh matriksnya 1, 2, 3, 1, 2, 3, dan matriks tersebut merupakan θ1. Lalu, setelah mendapatkan operasi bundaran tadi, kita dapat memasukkannya ke dalam tabel Kelly. Nah, di sini kami menggunakan bantuan tabel Kelly karena himpunan SA merupakan himpunan yang berhingga. Untuk cara pengisiannya itu sendiri, kita dapat menuliskannya dengan cara memasukkan hasil operasi θ1 bundaran θ1. Nah, hasilnya itu merupakan θ1. Lalu, θ2 bundaran θ1. Hasilnya merupakan θ2. Dan pengisiannya begitu juga selanjutnya. Sehingga didapatkan tabel Kelly seperti ini.
Lalu pembuktian grup. Yang pertama, terbukti bahwa bersifat tertutup. Karena ketika himpunan SA yang beranggotakan θ1, θ2, θ3, θ4, θ5, dan θ6 dioperasikan dengan komposisi, hasilnya masih berada di dalam himpunan SA. Seperti tabel Kelly ini. Selanjutnya, terbukti bahwa bersifat asosiatif. Karena operasi komposisi pada suatu fungsi bersifat asosiatif, sehingga operasi komposisi pada permutasi A juga bersifat asosiatif. Lalu yang selanjutnya, himpunan SA itu memiliki elemen identitas. Nah, pada pembuktian kali ini kita dapat melihatnya pada tabel Kelly, dan didapatkan himpunan elemen identitas dari himpunan SA adalah θ1. Lalu, untuk membuktikan apakah setiap elemen pada SA itu memiliki inverse atau tidak, kita dapat melakukannya dengan cara titik-titik bundaran A inverse. Nanti hasilnya akan identitasnya. Nah, sebelumnya kan kita sudah mendapatkan identitasnya itu merupakan θ1. Nah, sehingga kita melihat di tabel Kelly-nya itu dengan cara melihat hasil bundarannya yang menghasilkan θ1. Nah, seperti ini. Nah, titik-titik di sini kita dapat mengisikannya dengan θ1, θ2, θ3, θ4, θ5, dan θ6. Nah, untuk θ1 itu sendiri, kita dapat melihat inverse-nya adalah θ1. Lalu, untuk θ2, kita dapat melihat inverse-nya adalah θ2. Lalu, untuk θ3, kita dapat melihat inverse-nya adalah θ3. Kemudian, untuk θ4, kita dapat melihat inverse-nya adalah θ5. Kemudian, untuk θ5, inverse-nya adalah θ4. Dan untuk θ6, inverse-nya adalah θ6. Sehingga dapat dikatakan himpunan SA ini anggota himpunan SA ini memiliki elemen inverse, di mana inverse-nya itu merupakan anggota dari himpunan SA itu sendiri. Jadi, karena himpunan SA yang beranggotakan θ1, θ2, θ3, θ4, dan θ5, dan θ6 yang dilengkapi dengan operasi komposisi memenuhi keempat aksioma, maka dapat dikatakan himpunan SA ini membentuk struktur grup. Sehingga SA dapat disebut sebagai grup permutasi atau grup simetri. Kemudian, apakah SA ini akan membentuk struktur grup abelian atau tidak? Suatu grup merupakan grup abelian jika dan hanya jika grup tersebut bersifat komutatif. Nah, dapat dilihat di sini bahwa yang di blok warna kuning merupakan diagonal utama. Kemudian dapat dilihat ada θ4 jika direfleksikan hasilnya adalah θ5. Kemudian θ3 jika direfleksikan hasilnya adalah θ6. Karena terdapat elemen ketika direfleksikan hasilnya bukan dirinya sendiri, maka himpunan SA yang dilengkapi operasi komposisi tidak berlaku sifat komutatif. Kesimpulan, jadi karena himpunan SA yang beranggotakan θ1, θ2, θ3, θ4, θ5, dan θ6 yang dilengkapi operasi komposisi tidak bersifat komutatif, maka himpunan SA bukan merupakan grup abelian. Sekian pembahasan dari latihan soal mengenai grup abelian, dan grup permutasi dari kami. Semoga pembahasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.